Halo, berjumpa lagi bersama saya di Cari Ide. Kali ini saya akan berbagi sedikit, yaitu menerangkan tentang ini, panel surya. Jadi ini rangkaian panel surya skala kecil. Jadi di atasnya panel suryanya hanya 100 watt. Dimana panel surya ini di atas itu melayani 2 buah controller. Yang ini untuk mengecas aki mobil di bawah, yang ini untuk mengecas aki ini. Kenapa tidak saya satukan pengecasannya? Karena apabila saya satukan barang ini pengecasannya berbahaya. Nantinya si aki mobil akan mengisi ini terus, karena aki mobil lebih besar kapasitasnya. Jadi akhirnya saya pisahkan rangkaiannya segini nih. Kali ini saya akan memberikan sedikit atau berbagi bagi para pemula yang ingin memasang rangkaian PLTS. Dimana rangkaian ini sangat sederhana tapi lumayan juga biayanya. Ini sudah mencapai 2,5 jutaan. Apa aja komponen-komponennya? Yang pertama tentu saja panel surya 100 WP di atas, lalu 2 buah controller, aki motor 9Ah 12 volt, rangkai paralel, lalu aki mobil di bawah. Selain itu, selain controller, aki, ada juga ini dimer. Kalau ini asli dimer, beli. Kalau ini bikinan dari controller motor DC, sama aja fungsinya. Dan fungsinya ini untuk sebagai pengontrol dari ini kapasitas baterai dan keawetan lampu. Jadi ini rangkaian ini hanya untuk lampu, tidak untuk yang lain. Dan saya tidak pakai menggunakan inverter, jadi dirubah ke 220 karena kan percuma, hanya sebentar saja. Kalau ingin pakai inverter harus panel suryanya yang besar, paling enggak ya 500 WP, terus akinya aki yang besar-besar 3 buah. Itu baru bisa melayani semua di sini di satu rumah. Nah, setelah dimer, ya tentu saja ada kabel-kabelnya dan aksesoris. Lalu ini adalah step down. Fungsinya yaitu menurun tegangan apabila kita mempunyai alat elektronik di bawah 12 volt. Jadi kita masih bisa menggunakannya, contohnya kipas angin DC itu yang 5 volt, kami masih bisa memakainya. Misalnya listrik mati, kita tidak kepanasan, begitu. Mohon maaf kali ini saya banyak bicara karena ini menerangkan. Kalau tidak bicara gimana? Saya dekatkan, mudah-mudahan bagi yang mau memasang ini atau merangkai ini di rumah bisa bermanfaat. Baik, ini sudah saya dekatkan, udah maksimal, jadi kena semua. Saya akan menerangkan bagi yang belum paham, bagi pemula yang ingin merangkai PLTS. Jadi PLTS ini dari atas masuk ke sini. Saya bagi 2 kabelnya, masa dibagi 2, strum bagi 2, masa bagi 2. Satu untuk ke sini melayani aki mobil, satu ke sini untuk melayani aki ini. Dari controller masuk ke aki, controller masuk ke aki, sini aki mobil. Lalu terjadilah pengisian di saat siang. Nah, di sini masih mengisi di jam 15.30, masih mengisi 13,6, situ 13,7. Kenapa beda? Karena ini akinya lebih kecil, yang di bawah akinya lebih besar. Setelah malam, maka otomatis pengisian akan berhenti dan lampu akan menyala. Sini, ini ke lampu. Tetapi sebelum ke lampu melewati ini dulu, dimer. Setiap saklar dimer saya kasih 2 lampu
berdaya 50 watt. 50 watt, 50 watt, 50 watt. Jadi 150 watt, tetapi dikarenakan pakai pengatur ini tidak full 50 watt. Terangnya pun tidak bikin saya tidak saya fullkan karena untuk menjaga ketahanan dari aki dan keawetan si lampu. Sama ini juga. Terus rangkaian yang ini buat aki ini juga sama. Jadi panel surya, strom dari panel surya masuk sini, dari sini masuk sini ke solar charger, lalu masuk ke aki. Terjadilah pengisian di saat siang. Di saat malam maka pengisian otomatis berhenti dan lampu menyala. Ini jalur lampu ke sini, tapi sebelum ke lampu melewati dimmer dulu, saklar dimmer. Seperti yang saya katakan tadi, ini kalau yang ini asli dimmer beli, kalau ini bikinan dari controller motor DC. Ini harganya misalkan 20.000, ini 10.000, lumayan lah ngirit dikit. Sebenarnya sangat sederhana, intinya begitu. Baru dari dimmer lari ke lampu sana. Ini juga lampu, dari dimmer lari ke lampu. Kalau ini hanya tambahan aja seandainya kita mati lampu atau apa, untuk kipas kecil yang 5 volt itu biar kita tidak kepanasan. Kabelnya banyak itu karena istilahnya dua solar charger. Kalau satu ya nggak banyak. 2 solar charger yang akhirnya sama ini dimmernya ada 6 akhirnya kan, jadi banyak kabel. Tapi sebenarnya sangat sederhana. Saya ulangi lagi sekali lagi, arus listrik mengalir dari panel surya masuk ke solar charger dulu, nggak ke aki, ke solar charger, baru keluar ke aki, ke sini dan ke sana. Ini ke sini dan ke aki mobil. Di saat siang terjadilah pengisian. Nah, setelah malam pengisian berhenti dan lampu otomatis menyala karena saya setel secara otomatis. Ininya setelah malam lampu akan menyala karena arus mengalir dari sini, dari solar charger. Tentu saja awalnya dari aki menuju ke solar charger, lalu masuk ke dimmer dulu. Sebagai pengontrolnya itu dimmer, pengontrol terang, redup dan segala macamnya, biar ini kekuatannya awet dan si lampu juga tidak terlalu panas. Setelah melewati ini baru ke lampu, dan ini hanya tambahan aja nih yang ini. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini kelihatan sangat ribet, sangat banyak karena ada 2 solar charger. Sebenarnya di dalam saya punya satu lagi. Di dalam itu saya dulu beli 4 buah panel surya dengan kapasitas 15 WP. 15 WP ada 4, saya sambung secara paralel. Lumayan buat mengisi aki motor. Nanti saya perlihatkan gambarnya, sama aja sebenarnya gambarnya. Nah, ini yang di dalam. Jadi ini lebih simpel kelihatannya, padahal sama saja. Kelihatannya lebih simpel. Jadi arus dari panel surya di atas, panel suryanya ada 4, 15 WP-an. Jadi kalau dihitung-hitung jadi 60 WP 4-nya ya. 60 WP untuk mengisi aki motor 3 buah dengan kapasitas 7,5 Ah. Jadi arus mengalir sini, masuk ke sini, lalu siang hari terjadi pengisian, itu balik ke aki di bawah. Akinya di bawah. Nah, setelah malam hari pengisian berhenti dan aki balik akan menghidupkan lampu, tetapi lampu sebelum nyala itu lewat sini arusnya. Lewat dimmer. Demikian. 1 saklar dimmer untuk melayani 2 buah lampu. Jadi ini semua melayani
6 lampu. Nah, ini akinya kecil-kecil. 1, 2, 3. 3 buah aki kapasitas 7,5 Ah. Jadi ini satu saklar itu melayani 2 buah lampu dengan kapasitas 50 lampu 50 watt. Lampunya jenisnya seperti ini. Nah, warna biru. Yang warna biru. Nah, yang begini juga. Baik, mudah-mudahan berguna apa yang saya jelaskan ini. Mohon maaf, video kali ini banyak bicara karena saya menerangkan. Kalau tidak bicara, malah pusing nantinya. Kalau bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan like-nya. Lalu kalau ada yang tidak mengerti, boleh komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk membagikan kepada teman, sanak, saudara apabila mungkin ini mereka akan membuat rangkaian seperti ini. Ini kelihatan ribet banget, tetapi sebenarnya gampang. Cuma sedikit. Ini karena 2 buah ini. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini berguna buat kita semua. Sampai jumpa.